Shalom, selamat sore Ibu Guru dan teman-teman. Kami kelompok 1 akan mewawancarai Bapak Pendeta Abson Sambaulu STH. Nama perkenalan, nama saya Eran Alexis Fredrian Ribeiro. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Sambaulu. Perkenalkan, nama saya Baltasar Angge Kemboya. Perkenalkan, nama saya Yang Maria Sobon. Perkenalkan, nama saya Yosef Kiwab. Perkenalkan, nama saya Fikri Perkembangan. Dan saya sendiri, tadi teman-teman sudah memperkenalkan Bapak Pendeta Abson Sambaulu, Wakil Ketua Klasis Gereja Indonesia Port Tumbai. Untuk pertanyaan kami yang pertama, apa hak dan kewajiban sebagai anggota gereja menurut Bapak? Menurut saya, hak dan kewajiban anggota jemaat, yang pertama kalau kita bicara hak untuk jemaat, tentunya jemaat itu perlu mendapat pelayanan dari gereja atau dari hamba Tuhan itu sendiri, ya, lewat mereka mendengar firman Tuhan, lewat perkunjungan-perkunjungan yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan atau dari gereja itu sendiri. Itu yang menjadi hak. Dan apa yang menjadi kewajiban jemaat? Tentunya kewajiban jemaat adalah mereka harus melakukan firman, ya, jemaat yang harus mendukung pelayanan di mana mereka bertumbuh di situ. Itu yang menjadi kewajiban jemaat. Kalau bisa tahu apa saja contohnya? Ya, contohnya seperti saya katakan bahwa hamba Tuhan itu perlu mengunjungi jemaat, ya, itu hak jemaat, ya, itu hak jemaat. Mereka perlu dikunjungi, kalau ada yang sakit harus diperhatikan, ya, makanya di jemaat itu ada diakonia dengan tugasnya itu mengunjungi orang-orang sakit. Ya, diakonia itu berbicara tentang sosial, ya, dalam pelayanan, ya. Jadi itu salah satu contoh seperti itu, ya. Dan yang menjadi kewajiban bagi jemaat salah satu contohnya itu tadi, ya. Jadi jemaat itu harus perlu beribadah, ya. Hari Minggu itu harus ditetapkan oleh Tuhan dan jemaat itu harus perlu beribadah. Itu kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti itu, ya. Itu salah satu contoh. Ya, oke. Apa hal yang biasanya dilakukan oleh pendeta? Biasanya dilakukan oleh pendeta tentunya berdoa, yang mempersiapkan diri untuk persiapan ketika masuk di dalam pelayanan. Tentunya harus persiapkan diri dengan baik, baca firman, berdoa, ya. Dan selain itu juga hamba Tuhan dalam pelayanan tentunya mengunjungi jemaat-jemaat. Itu yang biasanya hamba-hamba Tuhan lakukan. Dan itu menjadi kewajiban kami sebagai hamba Tuhan untuk lakukan seperti itu, ya. Karena baca firman, merenungkan firman, berdoa, itu hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama menjadi pendeta? Puji Tuhan, bersyukur saya melayani Tuhan sudah hampir kurang lebih sudah hampir 20 tahun, ya, melayani Tuhan dan menjadi pendeta, ya. Tapi kalau di Papua sudah 17 tahun, ya, melayani di gereja Gidi, Gereja Indonesia, menjadi pendeta 17 tahun. Kalau boleh bertanya, kenapa Bapak memilih menjadi pendeta? Sedikit saya mungkin ceritakan awal panggilan. Sebenarnya saya tidak punya cita-cita untuk jadi pendeta atau jadi hamba Tuhan, ya. Tetapi itulah panggilan, ya. Kita bicara panggilan Tuhan, kita tidak mengerti cara Tuhan memanggil seorang itu seperti apa. Tetapi itulah, kalau Tuhan sudah memilih seorang, Tuhan tidak pernah salah memilih, ya. Dan bersyukur pada akhirnya Tuhan pilih dan Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Dan itu karena panggilan Tuhan. Jadi saya menjadi hamba Tuhan karena panggilan Tuhan, ya. Tuhan panggil dan Dia pilih dan tetapkan menjadi hamba Tuhan untuk melayani, ya, sampai hari ini. Itu yang saya sangat bersyukur, ya. Jadi karena pilihan Tuhan, karena panggilan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu, ya, untuk menjadi untuk pergi, ya, untuk memberitakan Injil, ya, untuk jiwa-jiwa diselamatkan, ya. Terima kasih Pak. Nah, ini kami sudah selesai mencari Bapak, ya. Sekian dan terima kasih. Demikian dari wawancara kami untuk mencari Bapak Pendeta.
Terima kasih. Ya, terima kasih juga, Tuhan berkati. Selamat sukses ya. Ya. Ya.